Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Abi semuanya? Semoga kabarnya selalu sehat ya. Alhamdulillah, Abi Muslim dapat kembali menghantarkan anak-anak semuanya di pelajaran SKI kelas 5, Fathu Mekah. Fathu Mekah berarti terbukanya kota Mekah atau dapat diartikan juga sebagai pembebasan kota Mekah. Pembebasan tersebut merupakan suatu kemenangan terbesar bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Hal itu karena dengan terbukanya kota Mekah terpancarlah sinar Islam ke seluruh dunia. Sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Salah satu penyebab terjadinya pembebasan kota Mekah adalah karena kaum kafir Quraisy dengan sengaja melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang telah menjadi pengikut Islam. Sejak masa jahiliyah, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah sudah saling bermusuhan. Setelah perjanjian damai, Bani Khuza'ah menyatakan diri masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, setiap kabilah bebas bergabung kepada pihak mana saja yang mereka kehendaki. Bani Bakar sangat marah ketika mendengar Bani Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin. Lalu mereka meminta bantuan kepada kaum Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Hal ini adalah awal dari pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap isi perjanjian Hudaybiyah. Permintaan bantuan Bani Bakar ini disetujui oleh para tokoh Quraisy. Mereka kemudian mengirim pasukan kepada Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Dengan bantuan kaum kafir Quraisy, akhirnya Bani Bakar di bawah pimpinan Naufal mengepung Bani Khuza'ah di Al-Watir. Penyerangan ini terjadi pada malam hari dan menewaskan beberapa orang dari Bani Khuza'ah. Menurut perjanjian Hudaybiyah, antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Namun, baru 2 tahun perjanjian damai itu berlangsung, kaum kafir Quraisy telah melanggarnya. Amr bin Salim al-Khuzai dari Bani Khuza'ah melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW kemudian menyiapkan pasukan untuk membebaskan kota Mekah dari para pengkhianat tersebut. Rasulullah SAW menyatakan bahwa kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Pembebasan inilah yang disebut dengan Fathu Mekah. B. Peristiwa Fathu Mekah. Rencana Rasulullah SAW untuk membebaskan kota Mekah ini terdengar oleh para pembesar Quraisy. Para pembesar Quraisy merasa khawatir dan ketakutan karena menyadari bahwa mereka telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Abu Sufyan pun diutus untuk berunding dengan Rasulullah SAW. Dia meminta agar perjanjian Hudaybiyah diperpanjang. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak menjawab sama sekali. Abu Sufyan pun meminta bantuan Abu Bakar agar membicarakannya dengan Rasulullah SAW. Namun Abu Bakar menolak permintaan Abu Sufyan tersebut. Kemudian Abu Sufyan mendatangi Umar bin Khattab dengan maksud yang sama. Akan tetapi Umar bin Khattab juga menolak dengan tegas. Akhirnya Abu Sufyan kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat ke Mekah. Ketika Rasulullah SAW dan pasukan muslim yang sudah dikelompokkan tiba di daerah Maruz Zahran dan berkemah, para pemimpin Quraisy mengadakan perundingan. Dalam perundingan itu, diputuskan bahwa Abu Sufyan diminta menyelidiki hal tersebut. Dalam penyelidikan itu, Abu Sufyan bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas menasihati agar Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW. Lalu Abu Sufyan pun datang menemui Rasulullah sampai akhirnya ia masuk Islam. Rasulullah pun memberi penghormatan kepada Abu Sufyan untuk menjadi pelindung bagi kaum Quraisy. Oleh karena itu, ketika Abu Sufyan tiba di Mekah, dengan keras ia memperingatkan kaumnya untuk segera berlindung ke rumahnya, ke Masjidil Haram, atau tetap di rumah masing-masing agar selamat. Sebagian besar dari mereka menuruti perintah Abu Sufyan, akan tetapi sebagian lagi ada yang berusaha menghadapi pasukan Islam dengan berhimpun bersama Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Hammah bin Qais yang mempersiapkan senjatanya. Namun, usaha mereka gagal karena ketika mereka langsung berhadapan dengan pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sempat terjadi pertempuran, mereka pun melarikan diri.
Sebelum bergerak memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW berpesan agar menghindari pertempuran dan pertumpahan darah kecuali dalam keadaan terdesak. Hal itu karena kota Mekah adalah tempat yang diharamkan untuk melakukan peperangan di dalamnya kecuali untuk mempertahankan diri. Pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Rasulullah SAW menuju Ka'bah dan mendatangi Hajar Aswad kemudian menciumnya. Setelah melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang berjumlah sekitar 360 buah. Tidak henti-hentinya, Rasulullah dan kaum muslimin mengumandangkan takbir sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan dan keselamatan mereka dalam membebaskan kota Mekah. Setelah mengerjakan sholat, Rasulullah SAW menemui kaum Quraisy yang telah memenuhi Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy yang dahulu memusuhi, menghina, mencaci, bahkan mengancam dan merencanakan akan membunuh Nabi Muhammad kini tertunduk di hadapannya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki akhlak mulia. Nabi Muhammad memaafkan segala perlakuan buruk yang pernah kaum kafir lakukan padanya dengan tulus ikhlas. Kepada kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian kesombongan jahiliyah. Aku katakan kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, pada hari ini aku telah mengampuni kalian, maka pergilah kalian." Setelah Ka'bah bersih dari berhala, Rasulullah SAW menyerahkan kunci dan kepengurusan Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah. Hal itu dilakukan karena Rasulullah tidak menginginkan kekuasaan atas kota Mekah. Nabi Muhammad SAW ingin membersihkan Mekah dari berhala-berhala agar penduduk Mekah tidak lagi menyembah berhala, melainkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Fatu Mekah. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin besar yang tidak ada tandingannya. Beliau bukan saja seorang perwira di medan perang, tetapi juga ahli dalam strategi. Perjanjian Hudaybiyah yang sepintas terlihat sangat merugikan umat Islam oleh Rasulullah SAW diterima dan disetujui. Hal ini menyebabkan kaum muslimin bertanya-tanya mengapa perjanjian yang sangat merugikan perjuangan kaum muslimin itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Dengan arif dan bijaksana, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hal itu dilakukannya karena beliau melihat ada keuntungan besar bagi pihak kaum muslimin. Islam adalah agama yang cinta damai. Apabila perjanjian Hudaybiyah itu benar-benar ditepati, masyarakat akan aman dan tentram karena tidak akan ada peperangan sekurang-kurangnya selama 10 tahun. Dengan demikian, penyiaran agama Islam dan pembinaan kaum muslimin tidak diganggu kaum kafir Quraisy. Apabila perjanjian itu dilanggar sendiri oleh kaum Quraisy, akan banyak kaum lain yang simpati dan berpihak kepada Islam. Ketika kaum kafir Quraisy melanggar sendiri perjanjiannya, kaum Quraisy tidak mendapat dukungan dari kaum-kaum yang dahulu membantunya. Dengan batalnya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah memanfaatkannya untuk membebaskan kota Mekah. Lalu, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin menguasai kaum kafir Quraisy hampir tanpa perlawanan. Seluruh penduduk Mekah dikumpulkannya di Masjidil Haram. Hari itu, setiap penduduk Mekah mengingat apa yang telah mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW. Jika Rasulullah menghendaki, penduduk Mekah yang dalam keadaan tidak berdaya dan ketakutan itu dapat dengan mudah dihukum oleh pasukan Islam. Namun, Rasulullah SAW adalah seorang yang berjiwa besar, manusia yang agung, sabar, dan pemaaf. Beliau memaafkan orang-orang yang dahulu telah menyakiti, menghina, mencaci maki, mengusirnya, bahkan merencanakan akan membunuhnya. Sungguh, Rasulullah telah menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Kejadian tersebut membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, sebesar apapun kesalahannya. Oleh karena itu, kita wajib meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari.
Anak-anak Abi yang soleh dan soleha, dalam pelajaran kali ini kita dapat mencontoh sifat Rasulullah SAW yang memiliki jiwa pemaaf. Sekian dari Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.